Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Aryo Dananjaya beserta yang lainnya yaitu Bang Ade Rahman dan Wildansyah Harahap untuk mempresentasikan manajemen letter ini. Ada beberapa poin yang diperhatikan dalam seseorang auditor untuk membuat surat pengendalian intern ini, yaitu untuk manajemen maupun klien. Di antaranya baik dalam hal cara metode pengendaliannya, compliance atau tes ketaatan, yang kedua yang diperiksa, yang kedua cara membuat manajemen letter yang baik, yang ketiga manfaat dari manajemen letter itu sendiri, dan keempat yaitu tugas tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter ini. Baiklah, selamat menyaksikan video ini guys. Ya, baiklah, yang pertama kita akan membahas apa itu sih manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa, yaitu berupa laporan keuangan atau yang akan diaudit, yang dimana isinya memberitahukan kelemahan dan pengendalian intern perusahaan tersebut, baik material maupun imaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai saran perbaikan dari KAP tersebut. Jadi intinya, manajemen letter itu sendiri merupakan suatu alat komunikasi baik KAP dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern beserta kelemahannya yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan yang dibantu oleh KAP. Lalu, metode dalam pengendalian intern itu ada 3, yaitu 1. Internal control questionnaires, yang kedua flow chart atau bagan arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Lalu yang ketiga, menggunakan naratif, maksudnya menggunakan naratif memo, penjelasan tertulis dari sistem prosedur akuntansi. Ya, baiklah, dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan melakukan compliance test atau tes ketaatan untuk mengetahui apakah transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang telah disebutkan tadi. Dalam compliance test atau tes ketaatan yang diperiksa adalah transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan transaksi pembayaran gaji. Lalu ada transaksi koreksi atau penyesuaian. Ya, baiklah, selanjutnya dalam hal ini pengendalian intern yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. 1. Apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap? Yang kedua, apakah di setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Yang ketiga, apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar? Yang keempat,
apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi ke masing-masing perkiraan buku besar sudah benar. Ya, setelah melakukan compliance test atau tes kesehatan, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kemudian, hasil temuan tersebut harus diberitahukan ke manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut dengan manajemen letter tadi. Berikut contoh surat manajemen letter dalam perusahaan TBK atau perusahaan terbuka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Sebagai seorang auditor, kita harus memahami cara membuat manajemen letter. Cara membuat manajemen letter yang baik adalah yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internalnya. Kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Yang ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau mengejutkan. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kelima, kelemahan dan saran diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca dan rugi laba. Misalnya, mulai dari kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Atau menurut hal-hal penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. Keenam, saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu perkembangan usaha perusahaan. 7. Pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dari kerjasamanya dan diberikan oleh mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Syah Harahap. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Ade Rahman. Langsung saja, manfaat manajemen letter. Apa sih manfaat manajemen letter? Manfaat manajemen letter itu ada untuk yang pertama untuk klien, dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya. Yang B, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan letter sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk kantor akuntan publik. Untuk kantor akuntan publik itu cuma terbagi 3, yaitu yang A, menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Begitu. Yang B, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik. Yang C, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien langganan kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk staf kantor akuntan publik, anggota tim pemeriksa itu terdiri dari 3 juga. Yang A, jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Yang B, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan.
Yang C, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Berikut ini akan dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit dari kantor akuntan publik dalam membuat manajemen letter. Nah, apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit? Mari kita jelaskan. Yang pertama yaitu asisten auditor atau junior staff. Sebagai petugas yang terjun ke lapangan atau ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. Nah, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelah lebih lanjut oleh senior auditornya. Yang kedua, senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa menelah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelah. Setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, audit supervisor atau manajer menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada auditor partner untuk ditelaah. Setelah ditelaah, audit partner dan diperbaiki. Jika ada saran perbaikan dari audit partner, dapat didiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Yang keempat, audit partner menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager, dan jika perlu dengan audit senior mengembalikan konsep tersebut. Berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Menelaah kembali konsep yang diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikan dengan manajemen perusahaan. Membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan perusahaan. Menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Mungkin itu saja dari kami penjelasan mengenai manajemen letter. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.